Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena kami bisa berkumpul sebagai komunitas Gemim Kristus Manado di sini atau lewat Zoom untuk memberikan segala kemuliaan dan pujian bagimu. Di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu di dalam terkasih Gemim Kristus. It's wonderful to be back in Manado. Senang sekali bisa kembali berada di Manado. Me and my wife enjoy coming here. Saya dan istri sangat menikmati datang ke sini. Okay, so again, July and August is always the start of a new academic year. Juli, Agustus adalah dimulainya ajaran baru. I've been a teacher for 20 years. Saya sudah menjadi seorang guru selama 20 tahun. And these are my students in Bandung. Ini adalah murid-murid saya di Bandung. After teaching for so long, there's one challenge I always face in my classes. Setelah mengajar begitu lama, ada satu tantangan ketika saya mengajar di kelas. There's always a few students who are not motivated to learn. Selalu ada murid yang tidak termotivasi untuk belajar. They come to class, they listen, they take the test. Mereka datang ke kelas, mereka mendengar. And after taking the test, they forget everything. Ya, mereka ambil tes, tapi setelah mengambil tes, mereka melupakan semua. They give all the bahan-bahan back to the guru. Mereka memberikan semua bahannya kembali kepada gurunya. It's like they're listening in one ear and then out the other ear. Seperti mendengar dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Like the material has no effect on their life. Tampaknya materi itu tidak punya dampak apa-apa dalam kehidupan mereka. But the goal of our education system is to produce citizens. Tapi tujuan dari edukasi itu adalah untuk mendidik para masyarakat. Who contribute to society, who love the country. Yang bisa mengasihi negara, bisa berkontribusi bagi masyarakat. That's why the first day of class, I always say, why are we here? Oleh karena itu setiap kali pertama mulai kelas, saya selalu mengatakan mengapa kita ada di sini. And my hope is that every one of my students will change. Dan harapan saya adalah semua murid saya bisa mengalami perubahan. You know, sometimes that happens in the church. Saudara ketahui bahwa hal ini biasanya juga terjadi di dalam gereja. Sometimes we come to service, we go to small group. Kadangkala kita datang ke gereja, datang ke ibadah, datang ke kelompok kecil. And the information goes one ear and out the other ear. Tapi informasi kita dapatkan hanya masuk telinga satu, keluar telinga yang lain. One of the biggest challenges in discipleship today Tantangan terbesar dalam kemuridan adalah is doing religious activities without transformation. dalam melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian tanpa ada transformasi dalam kehidupan. That's why I'm so excited that the theme this month is disciples that care. Dan saya sangat senang sekali dengan tema dalam bulan ini adalah bagaimana menjadi murid. So today's sermon is called How Do We Develop a Generous Heart for the Nation? Jadi kita akan bahas bagaimana kita punya hati yang bisa mau belajar mengubahkan dan melayani negara. We're going to look at Isaiah chapter 58 verse 4 to 8. Kita membaca Yesaya 58 ayat 4 hingga ayat ke-8. So open your Bibles to Isaiah 58. Mari membuka Alkitab saudara. And in this passage, we're going to learn two principles about being generous. Dari bagian ini kita akan belajar dua hal bagaimana kita menjadi bermurah hati. We cannot just focus on activities. Kita tidak hanya fokus pada aktivitas, We must focus on action. kita harus memikirkan tindakannya apa. So let's all stand and read these verses together in Bahasa Indonesian. Mari kita perhatikan ayat ini, kita membaca bersama ayat ini. So let's all stand together. Mari kita semua bangkit berdiri. And then Musa Hendra will lead us to read these verses together. Saya akan menuntun Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama dengan saya membacanya dari ayat-ayat ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi mentaati firman Tuhan di dalam nama Yesus yang berharga. Amin. Silakan duduk. So the context of this passage is Israel is already in exile. Jadi konteks daripada firman Tuhan ini adalah Israel ada di dalam pembuangan. They're living in a foreign country, Mereka hidup di dalam negara yang asing. but they want to keep their faith. Tapi mereka ingin menjaga iman mereka. So they're practicing fasting. Mereka mempraktikkan puasa. So as they practice fasting, there's a problem with their fasting. Ketika mereka mempraktikkan puasa itu ada persoalan di dalam berpuasa mereka itu. Because in their fasting, they're just focusing on the activity. Karena dalam aktivitas puasa itu hanya mereka fokuskan pada aktivitasnya sendiri. And the fasting does not have any effect on their heart. Berpuasanya mereka itu tidak ada dampak apapun terhadap hati mereka. So let's look at verse 4. Jadi kita lihat ayat yang keempat. Here, they are fasting, Di sini mereka berpuasa. and after they fast, they do something terrible. Setelah mereka berpuasa, mereka melakukan satu hal yang tidak baik. They're arguing with people. Mereka berargumen dengan orang. They're getting physically violent with people. Mereka melakukan kekerasan terhadap orang lain. That's a problem. Itu persoalannya. Spiritual activities should change our heart. Kegiatan spiritual seyogyanya mengubah hati kita. It should not make us worse. Tidak seharusnya itu membuat kita semakin buruk. Can you imagine while I'm preparing my sermon, Bisakah saudara bayangkan ketika saya mempersiapkan khotbah saya, and after I prepare my sermon, tapi setelah saya mempersiapkannya, I hit my children and I argue with my wife? saya memukul anak saya berargumentasi dengan istri saya, How can that happen? bagaimana mungkin itu terjadi? But that's what happened in this context. Tapi itulah yang terjadi dalam konteks ayat firman Tuhan ini. They did the physical activity of fasting. Mereka melakukan aktivitas puasa itu. They didn't eat, Mereka tidak makan, they wore the clothes, mereka menggunakan outfit berpuasa, but it had no effect. tapi tidak ada efek apa-apa. That's why in verse 5, God complained. Itulah sebabnya ayat 5 Tuhan mengeluhkan hal ini. Is this the kind of fasting I want? Seperti itukah berpuasa yang aku kehendaki? That is fake fasting. Itu adalah berpuasa yang palsu. Because the goal of fasting is that your heart becomes like God's heart. Karena tujuan dari berpuasa itu adalah membuat hati kita semakin serupa dengan Kristus. You know, one of the major problems in the church today is that we do many activities. Persoalan dalam gereja hari ini adalah karena kita terlalu banyak aktivitas. But sometimes these activities do not change us. Tapi seringkali aktivitas itu tidak pernah mengubah hidup kita. This is the same problem Jesus saw in the Pharisees. Ini persoalan yang sama yang Tuhan Yesus lihat pada diri orang-orang I want to ask Farisi. Mohendra to read Luke chapter 11 verse 42. Saya bacakan di Lukas 11:42. Hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. So the Pharisees carefully followed the law. Jadi para orang Farisi ini sangat hati-hati dalam menaati semua hukum Tuhan. But when they followed the law, their hearts were not full of God's love. Ketika hati mereka penuh dengan firman, tapi mereka tidak memiliki kasih Allah itu sendiri. And Jesus says, you cannot follow the law, but not be full of God's compassion. Saudara tidak bisa melakukan kebenaran-kebenaran dari hukum itu, tapi tidak memiliki belas kasihan yang dimiliki. Brothers and sisters that come in, without compassion and generosity, we cannot really be true disciples. Tanpa belas kasihan yang sejati, kita tidak bisa punya hati atau punya kehidupan yang bisa memuridkan orang. A few months ago, I had lunch with my Uncle Harry. Beberapa bulan lalu saya punya pengalaman makan bersama dengan Paman Harry. Uncle Harry is not a Christian. Paman Harry ini bukan orang Kristen, He's a different religion. punya agama yang berbeda. But he told me, Andy, last year I visited a church. Dia mengatakan, Andy, tahun lalu saya datang ke sebuah gereja. I was so excited. I said, how was it?
Saya sangat excited sekali, saya tanyakan bagaimana itu? And he said, but after going to the church a few times, I stopped going. Oh, setelah beberapa kali saya datang ke gereja, akhirnya saya berhenti datang ke gereja. I said, what happened? Saya tanyakan, apa yang terjadi? Were they not welcoming to you? Apakah mereka tidak menyambutmu? He says, no. Dia bilang tidak. Because at that church, I met my friend. Karena di gereja saya bertemu dengan teman saya. And he owns a Chinese Dan restaurant. dia punya satu restoran Chinese. And I see the way he treats his workers. Dan saya melihat bagaimana cara dia memperlakukan karyawannya. He's very mean to his workers. Dia sangat kejam terhadap He treats them karyawannya. very badly. Dia memperlakukan dengan sangat buruk para karyawan. And I thought, how can this man be a Christian? Dan saya pikir bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi seorang Kristen. At church, he's so outside wonderful. Di dalam gereja dia terlihat sangat baik sekali. But at work, he's a different person. Tapi tempat kerja itu seperti orang yang sangat I berbeda. cannot believe in this kind of religion. Saya tidak mau percaya dengan agama yang seperti ini. When I hear this information, Ketika saya mendengarkan informasi ini, I have two responses. saya punya dua respon. First, I'm very upset Yang pertama, saya tentu saja gelisah. because this is a bad testimony. Karena ini adalah kesaksian yang sangat buruk. We act one way at church, but we act another way at work. Kita punya satu perilaku di gereja, tapi kita punya perilaku yang bertolak belakang di luarnya. Because we don't want to be KTP Christians, right? Karena kita tidak mau dianggap sebagai Kristen KTP, bukan? We want people to see Jesus in us. Kita ingin memperlihatkan Yesus ada di dalam diri kita. But my second response is that's not fair. Tapi satu sisi saya juga mengatakan itu nggak adil. No one in this church is perfect. Tidak ada di dalam gereja imun satupun yang sempurna. We all are a work in progress. Kita adalah orang-orang yang sedang dalam proses terus-menerus. It's not one day we are proud, the next day we are so generous. Tidak satu hari kita bangga terhadap sesuatu dan kita satu sisi kita melakukan belas kasihan. Because discipleship is a process. Karena kemuridan itu adalah sebuah proses yang berjalan. But if you have been attending church for a long time, Tapi kalau saudara sudah menghadiri ibadah gereja cukup lama, you are in small group, saudara ada di dalam kelompok kecil, you're reading the Bible, saudara membaca Alkitab, I would expect that little by little you will change. saya berharap sedikit demi sedikit saudara mengalami perubahan. That you are more like Jesus. Bahwa saudara akan semakin serupa dengan Kristus. But again, if there's no change in your life, Tapi ketika tidak ada sama sekali perubahan dalam I think that's a hidupmu, big problem. maka itu adalah satu hal yang sangat-sangat besar. That's why I'm so happy that this year your theme is becoming more like Makanya Jesus. saya senang dengan tema tahun ini di gereja saudara adalah murid yang serupa Kristus. And this month you want to become more caring like Jesus. Dan bulan ini saudara ingin menjadi semakin serupa Kristus dalam hal memperhatikan. Because again, we don't just want to focus on Christian activities. Sekali lagi kita tidak ingin hanya fokus pada aktivitas Kristen saja. We want to make sure with every religious activity, we always examine our heart. Ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas itu kita perlu terus mengevaluasi diri kita. Now, hati kita. what does a generous heart look like? Jadi seperti apa hati yang penuh belas kasihan itu? If you look at verse 6 and 7, God is very specific at what generosity means. Kalau saudara lihat di ayat 6 dan 7, Tuhan sangat spesifik sekali tentang bagaimana menunjukkan kemurahan hati itu. In verse 6 and verse 7, there are 7 characteristics of someone who is generous. Di ayat yang ke-6 itu ada 7 kualifikasi hati yang murah hati seperti apa? They believe in social justice, Mereka percaya kepada keadilan sosial. believe in setting the captives free, Bagaimana melepaskan mereka yang terbelenggu. giving food to those who are hungry, Memberi makan kepada mereka yang lapar. helping finding shelter for those who have no home, Membawa mereka yang tidak punya rumah untuk bisa tinggal. giving clothes. Memberikan pakaian. All these are the evidence of someone who is truly following Jesus. Semua ini adalah tanda-tanda seseorang benar-benar mengikut Kristus. To summarize all these activities, Untuk merengkas semua aktivitas ini it's someone who is compassionate and generous to others, adalah orang-orang yang punya belas kasihan yang benar-benar kepada orang yang lain. especially those who are powerless, the poor, and the marginalized. Terutama kepada mereka yang lemah, yang miskin, dan yang terpinggirkan. This is the same thing that Jesus taught his disciples. Ini yang sama juga di Kristus ajarkan kepada para murid-muridnya. Jesus said, "If I am hungry, you will feed me." Yesus mengatakan ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. But again, let's remember the context of Israel. Tapi ingat konteks bangsa Israel ini. They were minorities. Mereka adalah minoritas.
Their economic status was low Standar ekonomi mereka itu sangat rendah. because they had been exiled. Karena mereka ada di dalam pembuangan. So they weren't the richest people in the land. Jadi mereka bukan orang yang terkaya di tanah itu. Isn't it strange Bukankah aneh? that God would ask Israel to be generous to others? Di dalam kondisi seperti itu Tuhan meminta mereka untuk generous, bermurah hati. So strange. Sangat aneh. You bring them into a foreign country Tuhan itu membawanya ke dalam pembuangan and you bangsa asing. expect them to help the poor in the foreign country. Tapi mengharapkan bangsa ini untuk bertindak bermurah hati di dalam negara itu. I think it's such a high standard. Itu adalah satu standar yang sangat tinggi. But again, being generous is not dependent upon your economic status. Tapi sekali lagi, kemurahan hati itu bukan bergantung pada keadaan ekonomi saudara. Right? Bukankah demikian? Being generous is really the state of the heart. Bermurah hati itu adalah persoalan sikap hati kita. It's not about how much money you have. Bukan seberapa banyak uang yang saudara miliki. It's about how much love and compassion you have in your heart. Tapi seberapa besar kemurahan yang saudara miliki di dalam hati saudara. Amen? Amin. You know, some of the most generous people I know are poor. Saudara, kebanyakan yang saya kenal orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang miskin. And some of the most selfish people I know are rich. Dan saya kenal orang-orang yang sangat pelit itu adalah orang-orang yang kaya. But again, all of us can be generous. Tapi semua kita bisa bermurah hati. Like again, Jesus sets the example. Seperti saya katakan, Yesus menetapkan satu contoh yang He baik. says, "For when I was hungry, you gave me food." Yesus katakan, ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Jesus, who is me? Siapa aku di sini? It's Jesus. Itu adalah Yesus. So if we are serving Jesus, Jadi ketika kita melayani Yesus, we will serve the poor. kita akan melayani orang It's miskin. the same thing. Itu adalah hal yang sama. If we're not serving the poor, Kalau saudara tidak melakukan, melayani yang miskin, we cannot say we are serving Jesus. kita tidak bisa melayani Yesus. Jesus is very clear. Yesus sangat jelas. We must have a heart for the poor people Kita harus punya around us. hati kepada orang-orang yang miskin, yang lemah ini. Church, who are the poor people around you? Jemaat Tuhan, siapa orang-orang miskin di sekeliling Bapak Ibu Saudara? Do you see them Apakah saudara melihat mereka? or do you ignore them? Apakah saudara mengabaikan? In Indonesia, how many poor people are in Indonesia? Di Indonesia berapa banyak orang miskin? Well, the government has set a standard of what is considered poor in Pemerintah Indonesia. mengatur satu standar apa yang dianggap miskin. They say a family of 4 people, Mereka katakan keluarga dengan 4 anggota, if they spend 2.8 juta per month, they are considered poor. kalau mereka punya penghasilan hanya 2,8 juta per bulan, mereka dianggap miskin. So it's like 600 rupiah per person. Jadi itu seperti 600 rupiah untuk tiap orang. 600 So ribu. according to the Indonesian government, there are 24 million people in Indonesia who are considered poor. Dan dikatakan ada 24 juta orang miskin di Indonesia. So I believe the church has a responsibility to serve the poor in Jadi our menurut country. saya gereja punya tanggung jawab untuk melayani orang-orang yang miskin ini. But I don't expect Gemim to help 24 million people. Tapi tentu saja saya tidak menganggap bahwa Gemim harus melayani 24 juta orang ini. We can't help everyone, Kita tidak bisa menolong semua orang. but I believe all of us can help a few. Tapi saya percaya kita bisa menolong beberapa di antaranya. Amen? Amin. I met this couple in Jakarta, Saya bertemu dengan beberapa pasang di Pak Jakarta. Paulus and Ibu Mia. Bapak Paulus dan Ibu Mia. And they have a heart for poor people. Mereka punya hati bagi orang-orang miskin. And one day they decided to move to Batam. Dan satu hari mereka memutuskan untuk pindah ke Batam. Because they heard in Batam there's all these areas that people throw their rubbish, tempat sampah. Ya, jadi mereka tahu di sana ada tempat pembuangan sampah. And they really have a heart for the families living there. Dan mereka punya hati bagi orang-orang yang ada di sana. So when they moved there, they saw many children collecting bottles and trash to sell. Mereka menyaksikan ada banyak anak-anak mengumpulkan botol-botol bekas. And their heart just broke. Dan hati mereka hancur. These children cannot go to school. Mereka tidak bisa, anak-anak ini tidak bisa pergi ke sekolah. They said, what can we do? Jadi apa yang bisa kami lakukan? So they decided to open a small PAUD.
Dan mereka memutuskan untuk membuka satu PAUD. They decided to construct a PAUD right in the garbage area. Tepat di dekat lokasi pembuangan sampah itu. And they invited families to come. Dan mereka mengundang keluarga-keluarga untuk datang. But many parents says, no, I won't let my children go. Ada orang tua yang mengatakan, tidak, saya tidak mengizinkan anak saya datang ke situ. And they said, why not? Mereka Education is bertanya, important. kenapa? Bukankah pendidikan itu penting? He said, our children need to collect the rubbish. Kami membutuhkan anak-anak kami untuk mengumpulkan sampah. They said, okay, well, we'll just have 2 hours of class today. After that, they can work. Oke, kalau gitu hanya 2 jam saja setiap hari. Setelah itu mereka boleh bekerja. So praise God, they were able to start one PAUD with just 5 students. Puji Tuhan, mereka memulainya dengan 4 murid saja. And they found a teacher to teach them. Dan mereka menemukan orang-orang yang jadi guru And mengajar over mereka. time, Sering berjalannya waktu, God expanded the ministry. Tuhan mengekspan pelayanan So itu. after 7 years, Setelah 7 tahun, they were able to start 4 PAUD. mereka bisa memiliki 4 lokasi PAUD. They even started an SD. Mereka memulai SD. And then they also planted 4 churches. Dan mereka bisa menanam 4 gereja, lokasi jemaat. So from 2 people, they're able to serve over 500 of these poor people living in the rubbish. Dari sepasang suami istri ada 500 orang lebih bisa terlayani. Amen. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. But what can we do? Tapi apa yang bisa kita lakukan? Okay, I don't think all of us is going to move to Batam, right? Bukan berarti kita semua pindah ke Batam, bukan? What can we do in our everyday life? Apa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita? Let me suggest 3 things. Saya menyarankan 3 hal. The first one is always pray. Yang pertama, selalu berdoa. Pray that God will give you a heart of compassion. Berdoa agar Tuhan memberikan saudara hati yang bermurah hati, Many berbelas times kasih. in prayer meeting, we're always focusing on our needs. Seringkali kita hanya fokus pada kebutuhan kita semata. Help my job, help my situation. Tolong pekerjaan saya, tolong situasi saya But Tuhan. maybe pray that God change my heart. Tapi mulai berdoa, Tuhan ubahkan hati Give me saya. compassion for the poor. Supaya saya punya belas kasihan bagi mereka That's yang the first miskin. action. Itu tindakan yang pertama. The second one is let's give financially. Yang kedua adalah memberikan bantuan secara finansial. But let's give wisely. Tapi tentu saja kita memberikan secara bijak. You know, in Bandung, when we're driving, Di Bandung kami menyetir mobil. every time we get to a stoplight, there's always people coming. Setiap ada lampu merah selalu ada orang yang mendekati kami. And generally, me and my wife will buy some tissue or give some money. Ya, istri saya seringkali untuk memberi tisu dan juga memberikan uang. But I believe we need to give more wisely. Tapi kita perlu memberi dengan lebih bijak. We should find organizations that help poor people long term. Kita perlu menemukan organisasi yang membantu orang-orang miskin secara jangka panjang. They have a strategy to help an education economy. Mereka punya strategi, mereka punya pendidikan dan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi For mereka. example, there's this organization that my friend started. It's called Free and Safe. Ada satu contoh organisasi yang dikelola oleh teman saya bernama Free and Safe. And their goal is to help ex-women prisoners integrate back into society. Dan tujuan mereka adalah bagaimana untuk mengembalikan ke dalam masyarakat, yaitu para wanita yang bekas narapidana. Because when these women leave prison, it's very difficult for them to find work. Karena itu saja ex narapidana itu sangat sulit untuk menemukan pekerjaan. Who wants to hire a woman that has been in prison? Siapa yang mau mempekerjakan orang-orang wanita yang bekas narapidana? So they help these women think of ideas to start businesses. Dan mereka memikirkan bagaimana para wanita ini bisa memulai satu bisnis. And one business they started is a ceramic business. Dan bisnis pertama yang mereka pikirkan adalah keramik. So they teach people how to make pottery. Jadi mereka mengajarkan mereka bagaimana membuat guci, ya keramik. Okay, so last week we took our family to learn how to make a mug and a plate. Dan kami mengajak keluarga kami untuk bagaimana membuat bejana-bejana ini. And all the money we use for the class goes to help this organization. Dan semua pendapatan ini ditujukan untuk organisasi ini. So I believe in Manado there's many organizations like this. Saya percaya di Manado ada banyak organisasi seperti ini. We pray that you can find one like this. Kami berdoa supaya saudara bisa menemukannya satu. But I'm thankful that Gamim as a church helps organizations that reach out to people. Saya bersyukur gereja kita untuk bisa melakukan penjangkauan orang dengan bekerjasama dengan organisasi yang lain. Yesterday I was so happy to go with Evangelist Antoni to visit some missions organizations in Manado. Saya senang bersama dengan penginjil Antoni kemarin bisa mengunjungi Pusdim. And we pray that more and more people can get involved in helping the poor. Semoga lebih banyak lagi orang bisa membantu mereka yang miskin. So prayer,
Jadi berdoa, giving time and money. memberikan waktu dan uang. But I believe giving money is very easy. Tapi saya percaya memberi uang itu lebih mudah. But ultimately we need to give our time and our talents. Yang lebih sulit adalah bagaimana kita memberi waktu dan keterampilan kita. God has given all of us talents to be used for His kingdom. Tuhan telah memberikan kita talenta untuk kita bisa bekerja dalam kerajaannya. In our church in Singapore, we always tell people, give your time to the Lord. Di gereja Singapura, gereja kami selalu katakan pada jemaat, berikan waktu saudara, berikan keahlian saudara. During school holidays, we encourage all the small groups to go on mission trips. Di masa liburan sekolah, kita mendorong jemaat-jemaat, keluarga-keluarga untuk datang, untuk melakukan pelayanan misi. So we thank God, just last June, we sent 5 mission trips all over Indonesia. Bersyukur di Juni kemarin ada 5 kelompok yang kami utus untuk melayani di Indonesia. Some to Batam, Surabaya, Bali, and also Bandung. Ya, daerah-daerah yang disebutkan itu adalah tujuan pelayanannya. So we had one small group with their children go to Bandung to minister to the orphans there. Ada pelayanan ke Bandung, kelompok kecil itu melakukan pelayanan di sana. And some members are as young as 8 years old. Member mereka ada yang berusia 18 tahun. But they pay for their 8 own tahun. ticket, they serve, and they had a great time. Ya, mereka mengambil waktu itu yang sangat baik dan mereka mengalami berkat-berkat Tuhan. And my church in Bandung, Gereja saya yang ada di Bandung, many members have a heart to serve the pemulung, the scavenger families in the city. banyak orang yang punya hati untuk melayani para pemulung di Bandung. Every Ramadan period, they give sembako. Setiap periode tertentu mereka memberikan sembako. And some doctors in the church will help examine some of the scavenger injuries. Dan para dokter yang ada di jemaat itu melakukan pelayanan kesehatan kepada orang-orang pemulung ini. And that's really my prayer that every one of the members here will also be the same. Dan doa saya adalah setiap anggota gereja tempat ini bisa melakukan hal yang sama. It's my vision that everyone here will give generously. Semoga semua orang di tempat ini bisa memberi dengan penuh belas kasih. Amen? Amin. Because again, when I walk into your church, I see the mission. Karena saya ketika masuk ke gereja saudara, saya melihat ada visi misi di sini. The mission of Gamam Christus is everyone a disciple of Jesus. Adalah semua orang untuk menjadi murid Kristus, Full of love, penuh kasih, so that you can reach the poor, supaya saudara bisa menjangkau mereka yang miskin, reach the lost. menjangkau mereka yang terhilang. Amen? Ada amin. God is inviting us to join His story. Tuhan mengundang setiap kita untuk bergabung dalam kisahnya. Our only job is to say yes. Tugas kita hanyalah mau. Let's mengaku pray ya. together. Mari kita berdoa. With our heads bowed, I want to invite the worship team to come prepare for our response song. Saya mengundang tim musik untuk bisa mengiringi. This is a sacred moment Ini adalah waktu yang sakral. because when the word of God is preached, Ketika firman Tuhan diberitakan, we must recommit our hearts to Him. kita harus merekomitmen hati kita. And Jesus is asking us the same question He asked His disciples. Yesus menanyakan hal yang sama kepada kita sebagai murid-muridnya. I was hungry. Aku lapar. Will you feed me? Maukah engkau memberiku makan? I was sick. Aku sedang sakit. Will you help me? Maukah engkau membantuku? How will you respond? Apa respon saudara? Will you say, no, I'm too busy to help. Apakah engkau mengatakan, tidak, saya terlalu sibuk Tuhan. I don't have enough money to help. Saya tidak punya cukup uang untuk membantu. But God does not want your money. Tapi Tuhan tidak menginginkan uang saudara. God wants your obedience, Tuhan menginginkan ketaatanmu. a heart of compassion, Hati yang penuh belas kasihan. to use your life, to use your resources. Untuk menggunakan hidupmu, untuk menggunakan semua yang engkau miliki. Today, if you want to say, yes, Lord, Kalau hari ini engkau mau berkata ya di hadapan I Tuhan. want to have a heart of generosity Saya ingin punya hati yang penuh belas kasihan. to serve the poor. Untuk melayani yang miskin. If that is your desire, Kalau itu adalah kehendakmu, yes, Lord, use me ya Tuhan gunakan saya. in a small way Dengan cara yang bagaimanapun to be kecilnya. generous to the poor. Untuk menunjukkan kemurahan kepada Because mereka I yang want miskin. to be more like
Jesus. Karena saya ingin semakin serupa dengan Yesus. If that is your desire, Jika itu adalah keinginanmu, I'm going to count to 3, saya akan hitung sampai 3. and you will raise your hand high. Maukah engkau mengangkat tanganmu ke atas? So give me that heart of generosity, Lord. Tuhan, berikan hati yang murah itu kepadaku. 1, 2, 3. Angkat tanganmu. Angkat tangan. Heavenly Father, Lord, Bapa di surga, you see our hands, Lord. engkau melihat tangan-tangan ini. And just like the lady in the video, Sama seperti wanita dalam video tadi. we may not be smart, Kami mungkin tidak pandai, we may not be rich, kami mungkin tidak kaya, but we want to obey tapi kami mau belajar and taat say, yes, Lord. dan mengatakan, ya Tuhan. We don't just want to be busy in activities. Kami tidak mau hanya sibuk dengan aktivitas-aktivitas. We want you to change our hearts. Kami menginginkan kau mengubah hati kami. Help us make a difference Bantu kami untuk membuat perubahan to the poor people around us, Lord. bagi orang-orang miskin di sekitar kami. Help us to help people, Lord, Bantu kami untuk menolong mereka and bring them into the kingdom of God, Lord. hingga ada kesempatan untuk boleh membawa mereka dalam kerajaan. I pray that many of us will start businesses, Saya berdoa supaya saudara bisa memulai bisnis-bisnis create yang baru, opportunities menciptakan kesempatan-kesempatan to be able to help the poor in our untuk nation. bisa menolong mereka yang miskin. In Jesus' precious name, Di dalam nama Kristus yang berharga. amen. Kami berdoa, amin.